Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan melanjutkan yang minggu lalu ya. Sebentar ya, coba Ibu buka dulu. Ibu share screen. Ini belum stabil. Bentar ya, biasa stabil. Nah, ya kita coba. Nah, suara Ibu terdengar nggak ya? Terdengar ya? Terdengar Ibu. Ya, nanti kalau ada kasih tahu Ibu ya, barangkali di sini sinyalnya nggak stabil. Baik, Ibu akan melanjutkan mengenai penentuan struktur ya, atau kalau sekarang sih nama itunya nama mata kuliahnya identifikasi senyawa kimia organik ya. Nah, baik, ini masih menggunakan proton NMR. Nah, nanti setelah ini yang penting sekarang ini harus dipahami betul. Nah, kemudian nanti setelah itu kita beralih ke karbon NMR. Lalu setelah karbon NMR 2 dimensi, kemudian baru ke MS ya. Nah, sekarang Ibu coba dulu Penentuan struktur. perdalam dulu mengenai proton NMR. Karena ini yang intinya di proton dan karbon nantinya ya. Nah, Ibu kembali lagi ke sini. Masih ingat gak yang gini Ki? Ini untuk memahami ini ya, untuk memahami dasar dari penentuan struktur secara spektroskopi NMR itu kita harus paham betul dari sinyal-sinyal atau spektrum-spektrum yang ditampilkan dari hasil pembacaan senyawa ya, pembacaan ini dari instrumentasinya itu. Nah, misalnya gini, Ibu ulang lagi ya, ini sedikit. Di sini kan kalau untuk NMR itu jadi satuannya adalah geseran kimia. Nah, geseran kimia ini sangat penting. Kenapa penting? Karena inilah nanti yang menentukan gugus-gugus fungsi apa saja yang berperan dalam senyawa tersebut atau yang ada pada senyawa tersebut. Kemudian kerangkanya apa ya? Itu semuanya muncul dari hasil kimia ini ya. Nah, geseran kimia ini satuannya adalah ppm. Dan untuk NMR, proton khususnya, untuk proton NMR itu adalah kisaran ppm-nya atau skalanya itu dari 0 sampai 15 ya. Kemudian masing-masing bagian ini mempunyai makna ya, masing-masing satuan geseran kimia ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi kalau kita salah ya nanti dalam interpretasinya bisa jadi senyawa yang kita prediksi itu adalah yang bukan yang sebenarnya atau salah ya. Nah, untuk pertama kali nanti semuanya harus punya kalau ada namanya program atau software itu namanya programnya itu adalah MNOVA. Semuanya nanti cari ya di copy atau apa mungkin dari anak reguler pagi atau apa mereka sudah punya, nanti bisa minta kopiannya atau apa diinstal ya. Nah, nanti karena itu akan digunakan untuk pembacaan spektrum ini ya. Nah, ini pertama kalau dalam pengukuran instrumen itu harus menggunakan TNS. Tujuannya tadi untuk menstandarisasi skala-skala ini ya, supaya dia mulai dari 0. TNS ini adalah yang menentukan titik nolnya. Nah, sama seperti kita kalau mengukur UV kan harus ada standarnya ya. Nah, ini juga kalau TNS itu pakai, kalau NMR pakai TNS. Nah, kemudian kalau nanti di MNOVA itu bukan lagi kita mencari TMS, tapi mencari pelarutnya. Misalnya senyawa yang diukur itu atau senyawa yang akan ditentukan spektrumnya itu, dia larut di mana? Oh, ternyata dia larut di aseton. Ya, asetonnya aseton ya terdeterasi kan. Pokoknya kalau misalnya di soal tuh ada atau di buku mungkin ada yang nggak menyebutkan terdeterasi,
Nah, kita udah tahu aja lah artinya kalau bisa untuk digunakan mengukur, artinya itu adalah yang terdehidrasi. Kadang-kadang di soal-soal ada juga sih di buku itu aseton larut apa gitu di dalam aseton. Jadi kita tahu aja bahwa itu artinya dia larut pada aseton ini apa terdehidrasi ya. Nah, sekarang gini, kalau udah ketahuan misalnya, oh dia itu larutnya di aseton atau di alkohol, misalnya metanol atau etanol, nah itu nanti ada apa standarnya ya untuk mencari, oh dia larutnya di metanol, maka nanti metanolnya itu nanti akan memposisikan dia pada apa namanya skalanya yang sebenarnya. Jadi yang menentukan skala sebenarnya itu adalah pelarutnya kalau pada MOPA ya. Nah kemudian kita lihat lagi ya di sini. Di sini ada sinyal. Ini memang pahit ya, Ki? ada kita ada di gambarnya ini ada beda-beda ya warnanya, ada hijau, merah, biru dan hitam. Nah nanti di sini kita lihat yang hijau ini kan ada sinyal ya, sinyal dengan puncaknya itu ada 3 ya, 1, 2 yang tinggi, terus ini 3 ya. Nah, ini namanya multiplisitas atau puncak ya, jenis puncak. Nah itu ada 3 triplet, artinya namanya triplet kalau 3, triplet kalau 2 doublet dan sebagainya. Nah nanti ada ini seperti ini, singlet, doublet, triplet, quartet, quintet, sextet, heptet dan seterusnya ya nanti bisa dilihat. Nah yang merah ini adalah doublet, yang biru ini adalah quintet ya, quintet ini, yang hitam adalah sextet ya. Nah ini kan kalau di spektrum itu kan kayak gini nih, renyek ya, renyek kalau di apa namanya di soal atau apa gitu. Nah, tapi nanti kalau di sebenarnya yang di MNOVA itu bisa kita buka ini, dibuka, diperlebar. Nah seperti ini nanti muncul diperbesar, ini perbesarannya ya, perbesarannya jadi kelihatan tuh puncaknya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah sekarang tadi kembali lagi ke sini, ke yang hijau dulu ya. Jadi mengolahnya satu-satu ya, jangan acak-acakan abis ini saya mau ini nggak boleh. Coba misalkan biasakan satu-satu. Jadi di dalam satu multiplisitas, di dalam satu sinyal ini atau ya kita sebut aja ini sinyal, atau bisa disebut juga ini proton dengan lingkungan kimia A misalnya. Jadi di sini ada 4 lingkungan kimia, 1, 2, 3, 4. Jadi protonnya ada 4 dengan lingkungan kimia yang berbeda ya. Nah ini yang kita ambil yang lingkungan kimianya hijau ya. Nah di sini ada puncaknya 3, namanya triplet, artinya multiplisitasnya triplet. Nah kemudian tentukan berapa jumlah protonnya ya untuk yang hijau ini. Nah kita lihat apakah di soal itu ada diketahui nggak di sininya ada 3 misalnya, atau kadang-kadang ditulis di sini 3 gitu ya. Artinya ini ada 3 proton. Tapi kalau tidak diketahui, ada tanda integrasi, nah berarti harus menentukan sendiri. Nah ini tinggal diukur di setiap belokannya ini kan ada gini, kemudian sini belok juga itu tinggal tarik garis dari sini belokan yang awal sama belokan yang akhirnya. Nah, ini tarik garis lurus. Nah kemudian diukur dari sini ke sana itu berapa ya? Oh ternyata 63 mili. Nah kemudian yang doublet juga sama. Tinggal dilihat apakah di sini sudah diketahui ya. Pertama kita tentukan dulu ini multiplisitasnya doublet, oke. Nah kemudian ininya apa namanya soalnya ada nggak nih angka di sini? Oh tidak ada. Atau di sini ada nggak disebut ditulis ada angka-angka gitu? Oh nggak ada. Berarti sama ya tentukan. Ini ternyata 60. Ini juga dengan cara yang sama 39 mm. Lalu di sini yang terakhir yang kecil ini 20 mm. Nah nanti kalau tidak diketahui angka-angka di sini, berarti Anda tinggal menentukan yang paling kecil itu disebut sebagai satu apa namanya satu proton ya, satu proton. Tinggal dibagi aja. Yang ini berapa? 39 dibagi 20 itu berapa? Oh hasilnya sekian ya, 1,9. Kita bulatkan bisa jadi 2. Kalau 60 dibagi 23 dan seterusnya ya.
Nah, udah ini udah ketahuan nih jumlah proton masing-masingnya. Nah, baru kita tentukan proton mana yang bertetangga dengan yang lainnya ya. Bertetangga itu artinya satu langkah ya, satu langkah. Jadi atau satu ikatan. Di karbonnya itu dia hanya terpisah oleh satu ikatan. Ya, misalkan ini ya. Untuk mengetahui tetangganya yang mana atau jumlah proton yang berapa ya tetangganya dari si triplet ini, maka kita tinggal kurangin aja multiplikasi kurang 1 ya. Triplet itu kan 3 puncak ya, 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka kita tinggal nyari 2 proton ya, artinya 2 proton. Maka kita tinggal cari yang mana proton yang jumlahnya 2. Oh ini ya kan, ini kan 1,9 kalau dibulatkan jadi 2. Berarti ini bertetangga dengan ini ya. Nah kemudian ketemu ini pasangannya dengan ini. Nah sekarang kita cari yang lainnya. Ini adalah doublet. Doublet kalau dikurangi 1 ya berarti 1 ya. Maka cari jumlah proton yang 1. Mana sinyal yang punya jumlah proton 1 ini kan. Berarti yang merah ini bertetangga dengan ini. Simpan dulu itu. Nah kemudian tinggal digambar. Kalau ada 4 sinyal gini, 4 sinyal proton berarti karbonnya pun ada 4 ya kan, ada 4. Tulis aja dulu kerangka 4 karbon 1, 2, 3, 4 kalau usah mengkol kayak gini, terus aja 4 ya kan. Nah sekarang tinggal tentukan kalau si yang hijau tadi kan dia punya 3 proton gambar, misalkan anggap aja dicoba dulu ya kan. Nggak mungkin kalau yang 3 proton itu ada di tengah-tengah, nggak mungkin kan, karena 2 tangan yang lain sudah digunakan untuk berdekatan dengan karbon yang lain. Maka pasti kemungkinan yang di tengah itu jumlah protonnya 2 ya, maksimalnya minimalnya itu 2, salah, maksimalnya 2 ya, maksimalnya 2 karena yang 2 udah dipakai oleh yang berdekatan dengan karbon yang lain karena dia ada di tengah. Nah berarti ini kalau ini ada 3, dia posisinya pasti di pinggir ya. Nah berpeluang ada di pinggir. Kita gambar ini yang karbon nomor 1, anggap aja di sini 1 kan, 2, di sini ada 2 lagi, ada karbon lagi, terus di sini garis, ini karbon lagi, ini garis, ini karbon lagi ya. Nah maka ini yang di ujung ini adalah yang 3 ya. Nah kemudian tinggal cari nih tetangganya tadi katanya sama yang 1 proton, sama yang 2 proton, ini kan 2 proton. Tinggal cari yang 2 itu yang mana? Gerakannya. Nah tadi yang kata ibu kan kalau yang di tengah itu berpeluang ada 2 ya, oke gambar aja ada 2 proton. Ini benar nggak dengan ini? Nanti tinggal dilihat, oh iya benar ya kan, berarti ini kalau dianggap lurus aja ya, ini berarti benar bertetangga dengan ini kan. Nah ini dengan ini. Nah kemudian kalau yang yang ini ya quintet itu kan, quintet itu berarti 5 dikurangi 1 ya, 5 dikurangi 1 berapa? 3. 5 dikurangi 1 3. Nah, berarti ini di quintet ini punya tetangga yang 5 dikurangi 1 4 ya. 5 dikurangi 1 4 dong. 5 dikurangi 1 4. Nah ini enggak bisa dihitung karena udah ini dipasangkan. Nah udah ya, ini udah ketemu ini dengan ini. Nah sekarang tadi kan yang ini yang merah ini kan 3 pasti dia ada yang di ujung, karena kalau 3 itu adalah ini 3 tangan yang bebas itu pasti ada di ujung. Nah yang 1 ini adalah yang ini. Nah tinggal sisanya kan 1, berarti yang ini. Nah ini kan betul 1 protonnya kan. Nah, gitu. Nah jadi coba kita hitung nih sekarang. Ini kan 6 ya, step itu 6 dikurangi 1 itu adalah 5. Maka jumlah proton yang ada di sekitarnya itu harus ada 5. Benar nggak sih yang ini tuh ada di sini gitu ya. Nah tinggal hitung aja, ini kan tetangga ini dengan ini ya. 1 ini dengan ini tetangga, itu yang hitam kan bertetangga dengan yang merah ini kan. Oke. Terus sekarang berarti ini. Nah sekarang yang hitam ini
bertetangga nggak dengan tetangga yang lainnya dengan yang dia Iya. karena udah ngasih nikah satu ikatan. Jadi jumlahnya berapa? 3 ditambah 2 adalah 5. 6 dikurangi 1, maka jumlah totalnya akan 5. Ini dari sini 3, dari sini 2. Berarti jumlah tetangganya itu mempunyai 5 proton karena 2 macam-macam yang di kanannya 2, yang di kirinya 3, karena dia ada di posisinya di tengah. Nah sekarang nah ini ketemu. Nah sekarang ini kan berarti kalau dia cuma 1 di sini, apa dong yang satunya lagi tangan yang di sini kan? Tapi di sini ada gugus fungsi. Nah gugus fungsi apa yang bisa terikat di sini? Apakah keton ya kan? Apakah karboksilat atau apa namanya misalkan halida ya? Nah, tinggal dicari. Ini kan berarti yang dipengaruhi adanya gugus fungsi cuma ini kan, cuma ini. Bukan ke sini, bukan juga ini, bukan ini. Karena yang diikatnya karbon milik ini, yang mengikat proton ini kan. Nah, berarti kita tinggal curigai karbon ini. Nah, proton ini. Proton ini ada di posisi yang sebenarnya atau tidak ya. Nah, kalau misalkan dia tidak, berarti berapa besar geserannya yang tidak sebenarnya itu. Nah, apakah masuk ke daerah keton, alkohol atau karboksilat atau halida ya. Nah, itu tinggal dicari nanti di sini dari tabelnya. Ya. Misalnya tadi kan sekitar berapa ya? Sekitar ini ya, sekitar ini ya. Nah, berarti tadi sekitar 4 ya, 4 tapi berkisar dari ini, tapi kadang-kadang nggak selalu sama ya. Cuma kita harus punya kecurigaan karena apa? Kalau misalnya ini yang mungkin mendekati adalah agak di sini atau bisa jadi ke sini ya kan, di sini. Nah kita harus curiganya benar nggak ini ke sini. Kalau tidak itu pasti pergeserannya itu dia akan mempengaruhi apa namanya sifat induksi ya, induksi. Nanti ada teori-teorinya yang harus dipelajari ya, ada sifat induksinya. Nah kalau ini juga ini ada pasangan elektron apa namanya bebas ya, pasangan elektron bebas ini juga akan mempengaruhi pergeseran yang agak jauh. Nah, buktinya kan terbukti dia tidak sekitar tadi ya 4 hampir mendekati 5. Nah, yang berpeluang dekat itu adalah ini dan ini ya. Nah, sehingga kalau ini ada R lagi, nah, apakah R-nya itu metoksi kan bisa aja nanti kalau metil ya di sini metil, berarti dia jadi metoksi. Nah, kalau metoksi ini mendorong elektron dia akan masuk ke cara yang lebih tinggi ya, gitu. Nah, jadi kemungkinan terbesarnya adalah ya. Nah ini untuk pemilihan ini, ini harus belajar teori-teori yang nanti dia akan ajarkan. Nah ini sudah. Jadi itu ya. Jadi cara membacanya itu adalah demikian ya. Supaya nanti bisa memahami. Yang penting pahami dulu ini geseran kimianya, kemudian pahami multiplisitasnya. Cari dari multiplisitas ini nanti dia akan bertetangga dengan siapa, ya, dengan proton yang mana. Kemudian setelah itu nanti ditentukan ini apa kalau ada gugus fungsi ya yang mempengaruhi geseran kimia yang misalnya kayak gini ya, misalkan di karbon ini dia masih ada tidak terpenuhi 4 gitu ya. Kalau misalkan di sini proton itu kan nanti berarti dia geserannya nggak melenceng ke sana ya, ini ke arah yang lebih desilting. Nah ini nanti kalau misalkan ini kan mungkin tadi di sekitar 3,8 sini kan dikurang dari 4, nah, ini kok melenceng ke sana kan. Itu ada apa di sini? Nah yang paling mungkin apakah ini atau karboksilat kan bisa aja ya, atau keton ya, atau tidak ya, atau ether.
OR ya. Nah, gitu. Itu nanti dipengaruhi dari teori-teorinya ya. Nah, sebelum ke teorinya, Ibu akan memberikan lagi sedikit contoh. Ini juga sudah kemarin dulu ya, di PPT-nya ada. Nah, ini sama ya, cuma ini combine. Combine ini antara alifatik ya, ini alifatik rantai terbuka, dan ini ada cincin benzen ya, cincin benzen. Nah, jadi kita di sini Ibu akan menunjukkan perbedaan multiplisitas dari yang alifatik dengan yang benzen. Nah, coba bisa dilihat nggak, di sini kan ada ya metil ya, ini apa sinyal yang pertama, hubungan kimia proton, hubungan kimia pertama ya, dan ini proton, hubungan kimia kedua. Jadi ini sinyal 1, sinyal 2. Nah, sinyal 1 ini kan dia multiplisitasnya triplet ya, triplet. Nah, tiga kan puncaknya. Kemudian di sini sudah diketahui ini ada 3 angkanya katanya. Oh, berarti di sini jumlah protonnya 3 ya kan. Nah, terus ini integralnya. Terus kemudian dari itu nah berarti ini kemungkinan angkanya di kisaran sekian. Oh, berarti biasanya kalau 1,5 atau berapa itu caranya. Nah, itu adalah hasilnya nanti ada di tabelnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang sinyal kedua. Nah, ini di sini ada 4, titiknya ada 4 ya, titiknya ada 4. Ini artinya dia kuartet ya, kuartet. Nah, kuartet itu di sini diketahui juga nih ada angka 2, berarti dia yang kuartet ini mempunyai 2 proton ya. Nah, 2 proton. Nah, ini di sini bisa ditunjukkan adanya di sini juga sebenarnya ada juga ya. Nah, J itu nanti yang memperkuat tetangga mana ya. Apakah ini bertetangga dengan ini atau ini dengan ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 ya protonnya. Nah, berarti dalam mencari tetangga ini kan 3 itu dengan multiplisitasnya kan 3 triplet ya, multiplisitasnya triplet dikurangi 1 berarti cari tetangganya yang protonnya 2. Itu ini kan berarti ya. Nah, berarti ini bertetangga dengan ini. Oke. Berarti dia bentuknya seperti etil ya kan. Nah, terus begitu nah ini ada O ya, O itu apa? Berarti dia metoksi ya, metoksi itu eton ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada nih apa nih? Tadi metoksi kan kisarannya sekitar 3,8 gitu ya. Nah, berarti itu udah cocok. Sekarang kita lihat nih di sini. Ini ada sinyal yang lain ya. Ada terpisah nih 2 sinyal kayak gini tapi rame ya kan. Nah, itu apa? Nah, dan ada di kisaran berapa nih? Mungkin ya kalau kita ambil tengah-tengahnya ya, ini kita 7,2an ya. Nah, itu tapi dia itu enggak seperti ini kan, sinyalnya enggak bagus gitu, enggak teratur ya. Gitu kan. Multiplisitasnya ini puncak-puncaknya itu tidak teratur. Ini tidak seperti ini teratur juga. Ini artinya membedakan ini alifatik dan ini adalah benzen. Karena kisaran 7 itu sampai 8 ya, 6, sekian sampai 8 itu adalah benzen, sinyal untuk benzen. Nah, hingga kita mengetahui bahwa kalau benzen itu sebetulnya kalau dia benzen itu akan teratur ya. Nah, tapi karena ini berantakan begini berarti dia itu adalah ada substituennya ya, substituennya. Dan ini menunjukkan bahwa multiplisitasnya itu jenis yang lain dari ini. Kalau ini yang teratur ini adalah multiplisitas yang mengikuti aturan segitiga Pascal ya. Nah, sedangkan yang ini multiplisitas yang tidak mengikuti aturan segitiga Pascal, jadi tidak bermasalah ya. Nah, itu aja nanti dari ini hanya pengetahuan ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, tadi Ibu sebutkan ada low field, ada high field itu atau building dan disbuilding itu jangan sampai bingung ya. Jadi ini
kalau yang mendekati kita patokannya 0 aja ya, 0 itu sebagai titik awal ya, PTM itu yang dibuat oleh TMS kan. Nah, jadi nanti kalau ada angka-angka itu kan nanti ada perbandingan, ada yang 5, ada 4, apa. Nah, kalau 5 itu dengan 4 itu kan berarti yang 4 ini adalah yang lebih shielding ya, lebih shielding. Shielding itu ke sana, ke high shield, ke tempat yang lebih tinggi ya. Shielding itu terperisai atau terlintangi ya, terlintangi. Sedangkan kalau di shielding itu dia terbuka. Shield itu kan tameng ya, atau pelindungnya. Jadi kalau yang terbuka itu kan lebih kita bawa tameng, kalau lebih bawa tameng kan lebih berat. Nah, kita dia nggak bisa lari cepat gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan nggak bawa apa-apa kan akan cepat larinya. Nah, ini yang 5 ini adalah lebih shielding dibandingkan 4 ya. Nah, ingat-ingat kalau shielding artinya apa tuh tempatnya itu adalah high ya, itu seperti juara 1, 2 itu kan lebih tinggi daripada juara 4, 5 ya. Nah, atau disebut juga uphill, ada istilahnya. Terus kemudian kalau ke bawah makin jauh itu dia kan makin ke sana itu namanya dan itu menunjukkan daerah-daerah untuk yang shielding ya. Oke. Apa kegunaannya itu nanti baru kita akan lihat ya. Nah, ini di shielding ada untuk negatif, nanti pelajari juga apa itu untuk elektron negatif, apa itu untuk elektron positif ya, gitu ya. Karena ini nggak mungkin nah ini juga catnya, nah ini kan kalau ini makin ke 0 mendekati 0 itu kan uphill itu daerahnya apa aja nih sekitar sini kan, sampai ini yang kuning ini, nah sampai 2 itu ini, jadi meliputi senyawa ini atau unit molekul ini ya. Nah, sedangkan yang nanti kalau yang biru ini ya kan kisarannya sekitar 1,5 mungkin sampai berapa ya ini. Nah, ini ya itu kalau dari catnya ya. Jadi cara membacanya gitu. Nah, sekarang yang merah ini merah cabe, nah itu ini agak orange ya. Terus yang ini benzen tuh misalnya sekitar 6,5 sampai 8 ya. Nah itu, nah kemudian sama ada klorida ya. Nah kemudian apa ini CH3 ya, kloroform. Nah kemudian ini, nah ini yang biru ini adalah aldehid, terus juga nanti bisa juga ini aldehid yang di sini khusus 9 sebetulnya aldehid. Tapi kadang ada juga keton di daerah sini ya. Nah, yang nanti ketonnya itu beda nanti pada sendiri karakteristik. Tapi ini supaya tidak bingung karena di sini ada keton yang khusus yang untuk alifatik ya, udah kita temukan di sini dulu ya. Nah, ini nanti kalau yang situ itu biasanya daerahnya di sini keton. Nah, terus ini apa namanya karbohidrat ya. Ini kita sama ya, nanti bisa dibaca. Oke. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia. Jadi, pergeseran kimia itu kan tadi menentukan kerangka atau fungsi, ya kan? Nah, apa saja yang mempengaruhi pergeseran kimia itu? Nah, ada faktor-faktornya, ada macam faktor intramolekul sama ekstramolekul ya. Kalau intramolekul itu ada faktor pengaruh induksi, ya kan? Itu nanti dibaca lagi ya, tadi di buku ascendant. Pengaruh induksi, mungkin lu udah pernah ya belajar kimia organisasi ya. In induksi, kemudian antisepsi, hibridisasi, sterik, pengaruh sterik atau ruang ya, halangan ruang gitu. Sterik hindrance itu halangan ruang. Jadi kalau apa seperti tadi di kimia organisasi kan ada yang punya apa ya halida primer, halida primer itu kan ada yang unhindered dan ada yang hindrance ya, yang hindrance itu artinya ya ada halangan ruangnya, jadi dia ada cabang-cabang lagi yang menutupi ya.
Nah, itulah yang disebut dengan pengaruh steril atau ruang. Lalu pengaruh mesomeri ya. Dan faktor ikna molekul ini ada dua macam, pengaruh ikatan nitrogen dari pelarut tadi solvasi tadi ya, lalu pengaruh suhu. Nah ini ya, kalau ini bermanfaat juga di sini kita lihat nanti. Nah kemudian di sini ada pengaruh induksi ikatan ya. Nih elektronegativitas atom atau gugus itu bisa dilihat di sini ya. Nah di sini coba kita lihat ya. Ini elektronegativitasnya kalau dari sini kiri yang hidrogen sampai ke fluor itu elektronegativitasnya naik ya. Nah maka apa yang terjadi dengan geseran kimianya? Geseran kimianya juga mengalami kenaikan ya. Semakin tinggi elektronegativitasnya maka geseran kimia juga makin bergeser menjauhi nol atau makin disolding ya. Ini dari H, I ya, Dr, NH2 dan seterusnya ya. Nah kemudian ini ada contohnya lagi ya. Kita lihat ini kalau ada apa namanya negativitasnya ya. Kita tadi kan ada nama-nama senyawanya, ini nah ini ada nilai-nilainya, jadi makin tinggi elektronegativitas makin dia makin desolding ya, makin jauh dari nol. Nah sekarang anisotropi. Anisotropi itu adalah pengaruh dari ini muatan-muatan positif dan negatif ya. Nah sekarang kita lihat ini kalau untuk senyawa biasanya ada pengaruh anisotropi itu asetofenol, alfenol, benzen sama asetilena ya. Asetilena itu ikatan lengkap juga ya. Nah sekarang kita lihat kalau yang ini yang keton ya ketemu. Nah ini juga sama kan ada ikatan lengkapnya. Nah ikatan lengkap ini nanti memunculkan adanya muatan negatif dan muatan positif ya. Makin jauh dari ikatan lengkap maka dia itu makin desolding ya, makin desolding, jadi makin bermuatan makin begini desolding itu ya, makin desolding itu artinya dia makin besar ya, makin besar harganya, lebih besar dari jadi makin kalau ada nanti nilai-nilainya ada kayak gini ya. Nah ini 7,25 sama 7,40 yang lebih desolding itu adalah yang 7,40. Yang 7,25 ini adalah suhu. Jadi yang kisaran 7,25 ini artinya yang ada di daerah-daerah yang terlindungi ya. Nah itu seperti di sini ya, ini. Nah, sedangkan nanti yang 7,40 itu ya. Nah sekarang kalau asetilena ya, asetilena ini adalah yang ikatan lengkap juga. Nah ini kan ini lebih terlindungi karena ada ini nih ikatan lengkap juga, jadi proton yang di sini ini lebih terlindungi, jadi maka dia angka geseran kimianya kecil dibandingkan dengan kita lihat ya gambarnya. Nah ini coba kita lihat, ini kalau ini kan gambar biasa ya, ini kalau dibuat efek mesomerinya tadi, mesomeri atau anisotropinya itu gini ya. Nah ini kita bisa lihat bahwa si proton ini karena dia ada di sini maka dia sangat terlindungi, jadi dia bermuatan positif. Sehingga ini nilai geseran kimianya sangat kecil ya. Maka nanti yang di luar sini kalau ada yang di daerah-daerah luar sini ini lebih negatif, artinya dia akan lebih berada di geseran kimia gitu. Nah seperti ini, kalau ini ikatan lengkap dua sama ya. Nah ini untuk yang ada di daerah sini nanti ini akan bermuatan positif. Nah tapi kalau yang di luar sini, protonnya di luar ini dia akan lebih besar kan.
Beda dengan ini kan terlindungi kan, ada di dalam corongnya bermuatan positif, berarti dia nilainya kecil sekitar 2,35, sedangkan yang ini kan di luarnya kan di daerah-daerah yang negatif ini dia memberikan geseran kimia yang besar ya. Ini juga sama, ini untuk yang tadi ya yang aldehyde ya. Nah di sini kita bisa lihat ini kan lebih bebas, tidak tertutupi oleh ini, nah sehingga dia besar. Nah sedangkan ini benzen ya, benzen ini masih lebih kecil dibandingkan dengan aldehyde ini. Kenapa? Karena dia itu ada bagian-bagiannya protonnya yang masuk ke dalam corongnya ini. Nah ya, beda dengan ini. Kalau aldehyde ini kan bebas, tidak ada pengaruh dari apa namanya ikatan rangkapnya ini, dia bebas. Jadi ini juga besarannya. Sedangkan yang ini ada sebagian yang ada di dalam corongnya. Sehingga maka benzen ini besarannya kan ada di sekitar 6,5 sampai 8 ya, nah itu. Nah sedangkan aldehyde tadi kan bisa kan sekitar 9 sampai 10. Nah gitu. Nah sekarang ini kalau pengaruh sterik halangan ruang atau sterik hindrance ya, itu adalah uniknya. Kita lihat di sini. Suara ibu kedengaran nggak ya? Kedengaran Bu. Ya, oke. Jadi kalau nggak terdengar bicara ya. Nah di sini kita lihat nih ada pengaruh halangan ruang atau sterik ya. Ini bukan jadi pengaruh ruang, istilahnya kalau sterik itu ruang ya. Kalau sterik hindrance halangan ruang. Nah jadi ini adalah pengaruh ruang. Nah kita lihat nih ya. Ini ada dua senyawa norbornene, norbornene 7. Nah, ini kita lihat H yang di sini, yang di sebelah kiri itu nilainya geseran kimianya 3,53 ppm, sedangkan yang di kanan itu 3,75 ppm, lebih besar kan ya? Kenapa demikian? Nah, karena H ini lebih dekat ke ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ini kan menimbulkan apa namanya tadi efek anisotropi ya, anisotropi. Nah sehingga ini lebih terhalang, nilainya lebih kecil. Nah, sedangkan yang ini kan di sini yang ikatan tunggal, jadi tidak ada pengaruh dari atau jauh nih dari pengaruh efek anisotropinya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada apa namanya, mungkin biasanya kalau ini kayak gini-gini nih, karena dia bentuknya apa ini apa namanya stero ya, ada isomernya itu nanti harus ada bantuan dari proton 2 dimensi atau apa, harus ada bantuan dari ini spektroskopi NMR 2 dimensi ya. Tidak bisa hanya dibaca dari proton dan karena NMR saja ya. Nah sekarang kalau efek yang lain adalah efek mesomeri ya. Mesomeri itu adalah apa namanya efek yang memberi apa pembukaan ya. Nah ini kita lihat beda dengan yang tadi yang isotropi ya. Nah ini adalah efek resonansi. Nah sekarang kan di sini kita lihat nih yang di atas ini mau mengukur CH2 ini ya, CH2 yang ini dan bedanya dengan CH2 yang di bawah. Kenapa CH2 yang di atas itu nilainya kisaran kimianya lebih kecil ya, yaitu nilainya 4,5 ppm, sedangkan yang di bawah ini nilainya lebih besar 6 ppm ya. Artinya yang di bawah ini adalah yang lebih desilting ya, desilting. Nah, jadi dia ada di downfield dibandingkan dengan yang ini. Yang ini yang 4,5 itu lebih shielded, dia ada di upfield atau di apa di daerah atas ya. Nah ini kenapa? Nah kita lihat ini dari efek resonansinya. Ini kan di sini kan ada apa? Kalau O itu berarti ada pasangan elektron bebasnya.
pasangan elektron bebas ini dia tidak stabil, dia akan menstabilkan diri untuk membentuk ikatan, kan? Ini. Nah, terus kemudian karena tidak ada ikatan lengkap, nah mungkin kan, karena karbon tidak punya tangan 5 ya kan, tapi cuma 4. Maka elektron yang di sini, apa namanya elektron di sini juga dia udah gerak, ingin bergerak pindah ya. Nah, sehingga nanti dia akan lepas ke sini ya, ke sini. Nah, ini membentuk ikatan tunggal ya. Gitu. Nah, jadi nanti di sini karena dia keluar ke membawa elektron, pasangan elektronnya, maka dia membentuk muatan negatif ya kayak gini. Nah, ini terjadi bisa bolak-balik karena tidak stabil. Nah, ini nanti balik lagi, ini ke sana lagi dan seterusnya ya. Itulah yang disebut dengan resonansi. Nah, makanya tandanya adalah panah yang demikian ya. Nah, kemudian kalau ini metilfenilketon ya. Nah, ini adalah metilfenil, kalau ini metilfenilketon. Nah, ini kita lihat ini di sini juga TH2 ini dia ada mengalami resonansi ya, resonansi. Nah, di mana di sini TH2 ini dia karena apa namanya posisinya demikian, maka ini akan membentuk ikatan lengkap di sini pindah ya, ikatan lengkapnya ke sini. Nah, karena di sini jadi crowded dengan oksigen, dengan apa elektron, pasangan elektron, maka pasangan elektron ini akan pindah ke sini membentuk pasangan elektron bebas ya. Nah, sehingga di sini bermuatan negatif. Nah, gitu. Nah, ini karena ini posisi ini itu tidak stabil, maka dia akan terus bolak-balik gitu ya. Nah, itulah maka terjadi resonansi. Nah, kalau ini pindah ke sini, maka di sini jadi muatannya positif karena kekurangan elektron kan, ini kan dua-duanya dipindahkan ke sini. Nah, dia berikatan di sini. Nah, ini juga ke sana ya. Sehingga dia bermuatan negatif. Nah, ini menghasilkan kalau demikian ini sehingga geseran kimia yang di sini ini lebih besar ya, lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Nah, gitu. Adalah apa namanya perbedaan antara metilfenilketon dan metoksifenil. Nah, kira-kira sebelum lu beralih ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti dipelajari ya sifat-sifat ini. Mungkin sekarang masih bingung, tapi Ibu harap nanti setelah dibaca bisa dipahami ya. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu lanjut dulu. Nah, ini konsentrasi sampel. Nah, itu pengaruh konsentrasi ini juga mempengaruhi nanti ya sama suhu. Nah, kalau konsentrasi sampel ini tinggi ya, sangat besar ya, maka ini akan mempengaruhi ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogennya juga akan naik, lalu membentuk awan lindung ya, awan lindung karena ikatan hidrogen. Nah, maka terbentuklah awan lindung. Nah, menyebabkan apa? Ya kan jadi terlindungi, jadi apa? Shielded ya, shielded. Sehingga akibatnya apa? Geseran kimianya akan mengarah ke bawah. Jadi kalau konsentrasi sampel tinggi kan, maka ini apa namanya geseran kimianya akan menuju ke bawah. Jadi makin besar ya, konsentrasi sampel besar, nilai geseran kimianya juga makin besar ya. Kalau suhunya naik juga, suhunya naik, ikatan hidrogennya ternyata jadi turun karena kan tadi ya apa dipengaruhi oleh panas tadi ya, jadi pecah ikatan hidrogen. Nah, lalu awan lindungnya juga akan turun akibatnya apa? Nah, geseran kimianya itu akan apa dia naik apa menuju ke arah 0 ya, jadi ke arah geseran kimia yang makin kecil. Nah, kalau yang beda dengan kalau konsentrasi geseran kimianya akan mengarah ke geseran kimia yang lebih besar atau menjadi 0. Kalau yang suhunya dinaikkan ya menuju ke apa namanya geseran kimia yang lebih kecil ya, mendekati 0, ke arahnya ke 0 gitu ya. Nah, gitu. Tapi bukan berarti 0 ya, pokoknya tinggi ke arah. Kalau ini uphill itu dia mendekati ke 0, kalau downhill berarti jadi 0 gitu ya. Artinya seperti
Oke. Nah, baik, sebelum Ibu beralih, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, itu kan apa namanya pengaruh dari beberapa faktor yang mempengaruhi geseran kimia, ya. Dari faktor apa? Internal, ya, internal atau intramolecular. Nanti habis ini kita ke ekstramolecular. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan belum? Belum ada ya. Kita lanjut lagi ke kalibrasi nilai geseran kimia, ya. Kalibrasi nilai geseran kimia ke sinyal residu fluorid 7,26 ppm. Jadi ini harus, kalau ini kan ada residu fluorid, ini harus dicek nih ketujuannya apakah dia itu residu fluorid atau bukan. Ini nanti yang menentukan dibuka, nanti ya pakai analisa itu bisa dibuka. Nah, nanti dia itu apakah kloroform atau aseton atau apa. Kita lihat kan itu ada berapa puncaknya dan sebagainya, ya. Dan dilihat geserannya ada di berapa, ya. Sama dilihat dulu geserannya ada di berapa oksigen, kemudian setelah itu dibuka, oh ada berapa, nanti ternyata sekian, nanti diklik, nanti baru bisa kita bahwa itu adalah sinyal dari pelarut, ya. Dari ini nanti ya, ini ada beberapa sinyal yang tadi lah, ini mirip-mirip yang sudah jelas yang tadi, tapi lebih jelas yang tadi. Jadi ini ada beberapa sinyal dengan beberapa lingkungan kimia. Tapi ini nggak jelas karena dia langsung dari spektrumnya belum diolah, ya, belum diolah. Gitu. Oke, ini begitu. Ini juga kalau misalnya tadi belum diolah. Nah, ini kenapa ada OH di sini, ya? Nah, ini menunjukkan perbedaan dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi itu, tadi juga kan ada OH-nya, ya. Tapi kok nggak ada sih di yang warna hijau, merah, biru, sama hitam tadi kok nggak ada kayak gini OH. Nah, kalau ada OH gini kan lebih mudah. Jadi kita mengetahui bahwa senyawa ini adalah turunan dari alkohol, ya, turunan dari alkohol, kan. Nah, tentunya yang tadi yang merah ada warna itu adalah hanya menunjukkan geseran kimianya aja, geseran kimia dari proton saja, tanpa menunjukkan adanya gugus fungsinya. Jadi hanya menerangkan geseran kimia dari proton-protonnya saja. Nah, sedangkan kalau ini yang sudah yang asli, ya, ini asli yang hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu biasanya nanti hasil pengukuran itu nanti akan muncul semua gugus-gugus fungsi yang ada, ya. Nah, ini salah satunya jadi nggak stabil. Nah, ini yang satunya ini yang di sini yang muncul adalah OH-nya. Jadi berarti ini adalah turunan dari alkohol, ya. Nah, kemudian ini juga sama ini nah, kalau sinyal-sinyal yang sederhana gini, ya, misalkan nanti kalau ada soal, kemudian sinyal-sinyalnya itu ada yang sederhana gini, nah itu wajib dicurigai bahwa senyawa itu adalah ada cincin-cincinnya, ya. Nah, kita langsung lihat di sini apa benar ada nggak? Oh, ada, itu cincin-cincin. Nah, ya. Biasanya dia nggak banyak ininya sinyalnya, ya. Ya. Nah, ini adalah multiplicitas-nya. Multiplicitas-nya itu kan ada dua macam, kata Ibu tadi. Ada yang satu mengikuti aturan segitiga Pascal, ya. Ada lagi yang satu lagi yang tidak mengikuti aturan segitiga Pascal. Yang tidak mengikuti aturan segitiga Pascal itu yang ada di benzen yang tadi yang kita sudah jelaskan, ya. Nah, sekarang kalau yang mengikuti segitiga Pascal itu kan yang tadi yang di alifatik yang teratur, gitu, ya. Nah, itu contohnya seperti diklat tadi kan.
quartet, quintet, sextet, octet, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau nah, kenapa dia itu punya titik-titiknya teratur? Karena tadi nilai G-nya sama ya. Terus dia mengikuti aturan segitiga Pascal ya. Nah, kemudian kalau yang tidak mengikuti aturan segitiga Pascal itu yang seperti apa penamaannya ya? Nah, penamaannya ini double dari doublet, terus double dari doublet, jadi double, jadi triple doublet ya. Tapi bukan triple doublet ya, ada lagi triple doublet itu. Ini ada 3D tulisannya, ya 3D. Double dari doublet. Jadi D-nya ada 3. Sedangkan nanti ada triple doublet. Ya, jadi doubletnya itu ada 3 kali. Ya. Nah, itulah nama-nama yang berasal dari multiplisitas yang tidak mengikuti aturan segitiga Pascal ya. Nah, nanti sambil jalan ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian ada muncul double dari doublet. Itu karena konstanta couplingnya atau J-nya itu tidak beraturan, tidak seperti yang ini kan. Nah, ini bisa beda-beda ya, satu kan. Nah, ini enggak dengan ini pengukurannya, atau bisa juga nanti ini nanti ya, ini dengan ini kan. Nanti ini dengan ini juga harus dihitung, atau nanti ini dengan ini juga harus dihitung ya. Tapi jangan khawatir lah, nggak usah ragu hitungin nanti dikasih tahu cara menentukan doublet gitu ya. Nanti kalau ibu sudah, nah ini yang ibu sudah Pascal tadi ya, nanti bisa dipelajari. Kan segitiga Pascal itu gini, ini 1 ya. Nah, kemudian ini yang mengatur pasti penjumlahan dari ini kan, 1 tambah 1 gitu. Nah, maka sinyalnya akan lebih tinggi kan. Nah, itu 2 kalinya lah ya. Biasanya itu kalau mengikuti segitiga Pascal. Tapi kembali lagi kayak nanti coba di nah, tapi cuman kalau yang double itu nggak bisa dipusingkan, nanti juga akan tahu sendiri ya. Nah, kalau udah ketemu soalnya nanti bisa ini adalah multiplisitasnya kalau nggak pakai M-nova ya. Kalau nggak pakai M-nova kan jadi kita nggak tahu ini tuh berapa sih puncaknya, dan tanyakan gitu kan. Nah, kalau pakai M-nova nanti kita bisa nggak tahu nih, oh ini tuh ada sekian ya puncaknya. Nah, ini kalau nggak ketahuan hitung aja dari sini yang ini yang satu yang ini. Nah, yang D ya, ini juga sama ya. Yang C itu aja begitu. Kalau nanti nih 1, 2, 3, 4, oh ada 4, berarti dia C ini quartet ya, C. Nah, kemudian yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, quintet, berarti dia quintet 5 ya. Dan ini itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah ya. Ini nanti kalau untuk yang nah, biasanya kalau untuk yang Benzen ya, yang dia itu tidak ada tidak ada substituennya, itu kisarannya sekitar ini ya. Nah, tapi ini bukan harga mutlak ya, karena di buku-buku itu suka beda-beda. Jadi pokoknya kisarannya sekitar 6,5 sampai 7 itu bensinnya. Nah, tinggal nanti kalau bensinnya melesetnya kemana, yang pastinya itu biasanya sekitar 6,5 sampai 7, nggak pasti banget ya, cuman sering-seringnya di soal tuh kalau ada cincin bensinnya itu sekitar itu ya. Tapi pada umumnya karena bensin itu
kalau di senyawa-senyawa itu pasti tidak ada substituennya. Jadi tidak diam di angka itu. Jadi ada bergeser ke kiri atau ke kiri ya, yang di sliding atau ke kanan, downhill atau ke uphill ya. Nah nah tadi yang tadi udah kita untuk menentukan multiplicitas tadi ya, nanti bisa dibaca. Nah ini juga ini untuk menentukan D-nya ya. Ini masih berarti kalau ini sama dengan ini karena namanya JAB ya. Ini JAB berarti anggap ukurannya sama, ini dengan ini sama, berarti ini bertetangga ya. Nah kalau di soal tuh ada di atasnya ada kayak gini, pintunya banyak nggak kelihatan, berarti ini yang di atas itu adalah perbesaran pintunya ya. Seperti tadi yang awal ibu terangkan yang hitam itu kan, dia kan kecil-kecil. Di atasnya ada yang lebih jelas, itu berarti perbesarannya ya. Ini juga ini ya, ini masih mengikuti aturan segitiga. Nanti akan berbeda nih, dia ada ini dipelajari ya nanti ini kan, ini integralnya 6 berarti di sini ada 6 nih kelopannya. Lalu ini integralnya 1 berarti ini ada 1 kelopannya ya. Nah nanti ini apa namanya tetangganya dengan mana ya? Dengan ya kan? Nah, nggak mungkin kalau di dalam ini kan 6 ya, berarti dia split terpisah. Berarti di sini ada 2 karbon. Nggak mungkin 6 ini banyak di satu karbon ada 6 gitu ya, nggak bergerombol enggak ya. Jadi kalau ada 6 pasti ini berarti ada 2 si karbonnya. Atau kalau enggak misalnya di sini ada 5 ya, itu juga berarti 2 karbonnya ya. Nah gitu. Dan nggak mungkin juga ada sinyal ini karbonnya 4 nah gitu. Jadi bikin metana sendiri nah ya itu karena ini akan selalu ada tetangganya. Isinya ini bertetangga. Jadi kalau ada 4 berarti kemungkinan di situ juga ada 2 karbon. Jadi itu ya. Yang benar ini berarti 1 C ini ada nya juga 6 karbon bukan ya. Oke, kemudian ini juga sama ya. Ini nanti coba dipelajari ya. Ini sinyal-sinyal sederhana gini jangan dianggap oh ini cuma 2 nih ininya. Ini intinya sinyalnya kayak gini ya. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, mungkin itu saja kalau untuk saat ini. Nah, ini contoh-contoh yang Ibu berikan. Coba silakan nanti dibaca dulu. Minggu depan kalau ada yang masih bingung atau belum jelas ya, silakan nanti bisa ditanyakan. Sebelum Ibu beralih ke apa namanya menentukan tadi multiplicitas yang tidak mengikuti aturan segitiga kasta apa yang doublet, triplet ya triplet doublet. Jadi beda nih nanti kalau doublet triplet ya dengan triplet doublet itu beda. Kalau doublet triplet itu artinya doublet dari triplet. Jadi tripletnya itu ada 2 kali. Kalau triplet doublet berarti si doubletnya itu ada 3 kali. Doublet kan 2 tingkatnya. Nah itu ada 3 kali. Nah, kalau doublet triplet berarti si tripletnya yang ada ya nanti Ibu ajarin gitu. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Gimana? Bisa dipahami? Itu bingung ya? Silakan yang ini kan nih, coba yang kita pelajari ya. Itu menjelaskan dulu. Ini kan ini di sini ada NO2 ya. NO2 itu sambil dilihat di tabelnya ya. NO2 itu ada C, ada NO2 itu dia di mana ya? Coba kita lihatnya di tabelnya. NO2 yang ada ini NH2 ya. Ini NH. Ini NH.
Nah, udah NO2 ya. Nah, ini kita 4,1 sampai 4,3. Nah, saya tadi 4,1 sampai 4,3. Nah, ya. Dan ini kita sini. Oh, iya ada geseran. Nggak pas ya kan? Ini ada geseran lagi. Begitu. Nah, ini kemungkinan yang paling dekatnya NO2. Jadi ada lagi kan selain NO2 saingannya apa lagi? Antara itu mana yang lebih mendekati? Mungkin ada nanti apakah Cl atau apa? 4,8 itu kan? Nah, itu apakah itu atau ini kan? Nah, itu nanti didukungnya nanti dari teori-teori yang tadi, teori-teori yang ada 5 faktor tadi, faktor intramolekular tadi. Nah, ya. Sebetulnya tadi udah diterangin semua sih sama suhu dan konsentrasi itu udah semua input internal, intramolekul dan ekstramolekular. Ya. Nah, tinggal nanti dicoba dipelajari. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Ayo, jangan takut-takut, jangan bimbang-bimbang, nggak apa-apa. Yang paham atau boleh ngerti nggak masalah. Namanya juga baru belajar, jadi ibu tahu sampai sejauh mana sih bisa ditangkapnya gitu. Nanti kalau kurang jelas gimana nanti ibu jelasin. Makan sama apa kakak? Hah? Makan sama rawon. Aku belum tidur belum tidur. Atau belum bisa bertanya karena mungkin harus dibaca dulu ya. Jam 2. Kalau dibaca dulu nanti ibu tadi ada materinya, silakan dibaca ya. Tapi nanti kalau minggu depan silakan harus ada yang bertanya. Tidak boleh diam aja supaya untuk bahan evaluasi itu kira-kira sampai sejauh mana bisa diserap materi yang diberikan ini ya. Jadi nanti ibu memberikan soalnya juga tidak menurut ibu ya, ibu anggap itu daripada bisa nanti. Nah, kasih soalnya yang susah jadinya kan. Jadi nggak main-main aja kalau tidur serius. Gimana? Sebelum ibu akhiri, kalau ada yang mau bertanya silakan. Belum ada ya? Ya udah, kalau belum ada, mungkin ibu akhiri saja dulu ya pertemuan hari ini. Nah, silakan nanti materinya dibaca, nanti ibu share lagi di grup, silakan dibaca, dipelajari. Nah, minggu depan dan coba bertanya enggak lagi, barangkali ada yang masih belum jelas, nah silakan ditanyakan di sana. Dan nanti sambil ibu mau menjelaskan yang mengenai multiplicitas yang tidak mengikuti aturan ini ya, aturan segitiga pasang. Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, alamin. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Izin live ya semuanya. Ya, Enggak, Ibu. Ya.